Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hardiana dengan nomor induk mahasiswa 18622013001 dan kelas 7 shift 1. Di video kali ini saya akan mereview dan menganalisis kritis sebuah artikel yang mana salah satu tugas dari mata kuliah seminar akuntansi. Langsung saja. Artikel atau review ini yang berjudul Pengaruh Elemen Front Diamond dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan. Nah, yang berdasarkan artikel tersebut yaitu yang pertama yaitu apakah yang menjadi motivasi atau isu riset gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu peneliti ini dilakukan. Motivasi atau isu penelitian ini yaitu karena banyak terjadinya kecurangan pada laporan keuangan. Nah, laporan keuangan dapat menjadi suatu instrumen yang sangat penting dalam operasional sebuah entitas karena dari laporan keuangan dapat tercermin kondisi finansial tersebut. Kecurangan akan selalu terjadi jika tidak ada pencegahan dan pendeteksian. Salah satu penyebab kecurangan yaitu adanya kelemahan pada sebuah pengendalian internal. Nah, menurut riset gap-nya yaitu kondisi yang sangat memungkinkan untuk melakukan sesuatu kejahatan disebut dengan sebuah kesempatan atau opportunity oleh Shelton 2014. Menyatakan kesempatan sebagai metode kejahatan yang dilakukan seperti beban keuangan. Kesempatan terjadi karena lemahnya pengendalian internal perusahaan, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan terhadap wewenang. Nah, yang selanjutnya itu sebuah fenomenanya. Fenomenanya ini adalah sebuah rasionalisme yang sering dianggap sebagai sikap yang memperbolehkan seseorang melakukan kecurangan dan menganggap tindakannya tersebut tidaklah salah. Nah, mereka yang terlibat dalam penipuan dalam laporan keuangan ini mampu merasionalisasi tindakan penipuan secara konsisten dengan kode etik mereka. Nah, dan menurut kritisnya itu tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis cukup menjelaskan motivasi atau isu peneliti, riset gap, dan fenomena dengan baik. Yang kedua yaitu jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Menurut teori Crash 1953 yang diteruskan oleh Skonsen et al. 2008, yang selalu hadir dalam tindakan front yaitu Preserved Opportunity yang disebut dengan front trigger. Yang B, Wolf dan Hermanson pada 2004 menyatakan bahwa masih terdapat satu faktor tambahan untuk meningkatkan pencegahan dan pendeteksian front yaitu capability, sehingga 4 faktor tersebut dinamakan front diamond. Yang C yaitu Shelton pada 2014 menyatakan tekanan atau pressure sebagai motivasi seseorang untuk melakukan sebuah penipuan biasanya karena beban keuangan. Yang D yaitu menurut Statement Auditing Standorel atau SAS nomor 99 terdapat seseorang melakukan kecurangan yaitu financial stability, external pressure, personal financial need, dan financial target. Anesia et al. 2016. Dan yang terakhir yaitu adapun sifat-sifat yang dijelaskan oleh Wolfe dan Hermanson pada 2014 ini terkait elemen kemampuan dalam tindakan pelaku kecurangan yaitu position atau function, brains, confidence atau ego, core skill, effective lying, immunity to stress. Nah, menurut kritisinya yaitu tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Yang ketiga itu, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty pada penelitian ini? Secara umum, kekurangan akan selalu terjadi jika tidak ada pencegahan dan pendeteksian. Salah satunya itu kelemahan pada pengendalian internal. Biasanya, perusahaan yang besar minim resiko akan kecurangan lantaran mereka sudah punya sistem backup untuk mencegah kecurangan terjadi. Sumber daya manusianya juga dapat diandalkan untuk menjalankan fungsi kendali dan monitor dengan baik pula. Kecurangan yang terjadi tentu saja merugikan perusahaan baik kecurangan kecil maupun kecurangan besar. Besarnya kerugian bisa sangat signifikan di samping pastinya mengecewakan karena berarti
pihak perusahaan belum bisa mengelola karyawan dengan baik. Nah, menurut kritisinya yaitu peneliti ini tidak menjelaskan secara jelas tentang novelty penelitiannya. Pada bagian abstrak ataupun pengantar penelitian novelty tersirat secara implisit. Yang keempat yaitu apa research question atau rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama yaitu apa research question atau permasalahan perumusan masalah ini, penelitian ini. Yang pertama, apakah stabilitas keuangan atau financial stability berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kedua yaitu apakah tekanan eksternal atau external pressure berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang ketiga yaitu apakah target keuangan atau financial target berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keempat yaitu apakah kondisi industri atau nature of industry berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kelima yaitu apakah efektif monitoring terhadap kecurangan laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu yang keenam yaitu apakah opini audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Nah, menurut kritisinya di sini, peneliti menjelaskan perumusan masalah dengan baik. Perumusan masalah hanya implisit, seharusnya perumusan masalah dijelaskan pada bagian latar belakang penelitian. Nah, selanjutnya itu yang kelima, tujuan penelitian. Apakah tujuan penelitian? Tujuan penelitian ini yaitu bertujuan yang pertama, untuk mengetahui pengaruh stabilitas keuangan terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kedua itu untuk mengetahui pengaruh tekanan eksternal terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh target keuangan terhadap kecurangan laporan keuangan. Dan yang keempat yaitu untuk mengetahui kondisi industri terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kelima yaitu untuk mengetahui efektif monitoring terhadap kecurangan laporan keuangan. Dan yang kelima yaitu untuk mengetahui opini audit terhadap kecurangan laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui pergantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan. Nah, menurut kritisinya yaitu peneliti cukup jelas menjelaskan penelitian ini per poin sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun yang keenam yaitu apakah kontribusi dari penelitian ini? Kontribusi penelitian ini yaitu pada penelitian ini peneliti fokus menjelaskan keuangan pada laporan keuangan. Cara mengatasi kecurangan, mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan. Nah, yang selanjutnya itu peran front diamond ini menjadi langkah supaya manajer perusahaan dapat mengelola sumber daya manusia dengan baik. Nah, menurut kritisinya yaitu penelitiannya menjelaskan kontribusi secara general, seharusnya kontribusi disampaikan lebih spesifik lagi pada stakeholder terkait kecurangan yang terjadi di perusahaan tersebut. Nah, adapun yang ketujuh yaitu apakah grand theory yang digunakan dalam penelitian ini? Grand theory yang digunakan ini yaitu teori keagenan, yang mana Jensen dan McLean pada tahun 1976 ini menyatakan bahwa hubungan keagenan timbul karena adanya kontrak antara prinsipal dan agen dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Nah, menurut kritisinya di sini yaitu peneliti hanya menjelaskan satu teori, yaitu teori keagenan, karena peneliti merasa teori keagenan ini sudah sangat benar digunakan untuk penelitian ini. Yang selanjutnya itu ada yang ke-8, jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Keterkaitannya ini yaitu manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Pihak manajemen diberikan sebagai kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham, sehingga manajemen wajib mempertanggungjawabkan semua upaya kepada pemegang sahamnya tersebut. Nah, menurut kritisinya yaitu peneliti menjelaskan hubungan dengan grand teori yang digunakan dengan judul penelitian secara jelas dan baik. Nah, yang ke-9 itu adapun gambar konseptual.
Gambar konseptual di sini yaitu, menurut kritisinya, pada penelitian ini, peneliti tidak membuat kerangka konseptual. Peneliti hanya menjelaskan variabel dependen, yaitu kecurangan laporan keuangan. Dan variabel independennya itu financial stability adalah X1, external pressure adalah X2, financial target adalah X3, motivator of industry, nature of industry adalah X4, effective monitoring adalah X5, opini audit adalah X6, dan pergantian direksi adalah X7. Kerangka konseptual di atas merupakan gambar yang dibuat oleh reviewers. Nah, yang selanjutnya itu adapun yang 10, apakah hipotesis penelitian ini? Hipotesis penelitian ini yaitu yang pertama, H1-nya itu financial stability berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. H2-nya yaitu external pressure berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. H3-nya yaitu financial target berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Dan hipotesis yang keempat itu nature of industri berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Hipotesis yang kelima yaitu effective monitoring berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Hipotesis yang keenam yaitu opini audit berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Dan yang hipotesis ketujuh yaitu pergantian direksi berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Nah, menurut kritisinya itu di sini, pada hasil hipotesis penelitian ini, variabel independen berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Berarti penelitian ini mempunyai pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Nah, yang selanjutnya itu jelaskan metode penelitian yang digunakan seperti rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Nah, yang pertama yaitu rancangan penelitian atau path analysis atau analisis jalur, yang mana peneliti ini tidak menampilkan rancangan penelitian secara jelas. Penelitian ini menggunakan analisis jalur dalam rancangan penelitiannya. Yang B itu definisi operasional variabel dan pengukurannya, yang mana pengukurannya itu yang pertama financial stability, yang mana sama dengan acuan BA sama dengan total aset dikurang aset per total aset. Yang kedua itu external pressure, yaitu menggunakan DAR sama dengan total debit per total aset. Nah, financial targetnya itu menggunakan ROA, IT per TA. Nature of industry atau inventory sama dengan inventory per sales dikurang inventory sales T1. Nah, infection monitoring yaitu BD out, yang mana jumlah dewan komisaris independen dibagi jumlah total dewan komisaris. Nah, yang selanjutnya itu opini audit, yang mana perusahaan yang terdapat opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasannya itu sama dengan 1. Yang selanjutnya perusahaan yang mendapat selain opini tersebut sama dengan 0. Pengertian direksi yaitu terdapat perubahan direksi perusahaan itu sama dengan 1, tidak terdapat perubahan direksi perusahaan itu sama dengan 0. Kecurangan laporan keuangan atau menggunakan F-scar. Menurut F-scar itu accrual quality plus financial performance. Menurut kritisinya yaitu peneliti sudah cukup baik menjelaskan pengukuran variabelnya. Yang selanjutnya itu teknik penarikan sampelnya, yang mana teknik penarikan sampel ini menggunakan purposive sampling. Menurut kritisinya itu tidak ada kekurangan pada poin ini karena peneliti sudah menjelaskan pengambilan penelitian dengan menyebutkan kriteria penelitian sampelnya. Yang selanjutnya yaitu unit analisisnya. Perusahaan manufaktur 171 perusahaan dan hanya 13 perusahaan. Nah, menurut kritisinya itu peneliti menjelaskan perusahaan yang
dapat di sektor manufaktur. Seharusnya peneliti membuat tabel di dalam penelitian agar reviewers mengetahui nama-nama perusahaan tersebut. Nah, yang selanjutnya itu menurut jenis datanya. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari Bursa Efek Indonesia. Nah, menurut kritisinya yaitu peneliti sudah jelas menampilkan jenis datanya. Yang selanjutnya itu menurut uji kelayakan modelnya. Analisis faktor dan analisis jalur. Nah, menurut kritisinya yaitu peneliti sudah jelas menjelaskan metode-metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Yang terakhir itu menurut metode analisis datanya, yang mana menggunakan uji kelayakan model, data panel, dan data regresi. Menurut kritisinya itu, si peneliti sudah menampilkan analisis data yang bisa dilihat dalam bentuk tabel. Penelitian juga sudah menjelaskan hasil dari metode analisis data tersebut. Yang selanjutnya itu jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Yang mana hipotesis penelitian ini yaitu menurut kritisinya itu penelitian menampilkan persamaan regresi dalam penelitiannya, yaitu KLK IT sama dengan BO plus B1 FS IT plus B2 XPIT plus B3 FTIT plus B4 NIIT plus B5 IM IT plus B6 AUIT plus B7 DCH DChange IT plus IT. Nah, yang selanjutnya itu jelaskan pembahasan hasil penelitian seperti statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, yaitu jelaskan hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti dan pembahasannya. Nah, di sini menurut statistik deskriptifnya itu ada mean KLS seperti tabel di gambar ini bisa dilihat mana. Nah, menurut kritisinya itu peneliti menampilkan tabel data penelitian dan penjelasan yang cukup baik. Nah, yang terakhir selanjutnya itu ada hasil uji hipotesisnya, yang mana variabelnya itu ada C, Fs, Xp, Ft, M, Im, dan AO, D, dan D change. Di sini ada jumlah coefficients, ada tes statistiknya dan probability-nya, yang mana FAM ini versus CM sama dengan FAM versus RAM sama dengan FAM, CM versus RAM sama dengan CM. Ini dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini adalah fixed effect method, yang mana menurut kritisinya yaitu tidak ada kritis untuk poin ini karena penelitian sudah menampilkan uji kelayakan model-model dan penjelasannya dengan baik. Nah, menurut kritisi uji hipotesisnya yaitu peneliti sudah menampilkan dan menjelaskan hasil hipotesis dengan jelas dan baik. Nah, yang terakhir yaitu apakah simpulan, keterbatasan, dan inflasi dari penelitian ini? Kesimpulannya yaitu pada penelitian ini peneliti fokus pada kecurangan laporan keuangan, kondisi yang sangat memungkinkan untuk melakukan sebuah kejahatan disebut dengan kesempatan berdasarkan hasil penelitian variabel dependen terhadap variabel dependennya. Yang pertama yaitu menurut financial stability-nya itu berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kedua itu external research yang berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang ketiga yaitu financial target, yaitu tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keempat itu nature of industry yang tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kelima itu effective monitoring yang mana tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang ke-6 yaitu opini audit yang mana tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Dan yang ke-7 yaitu pergantian direksi tidak berpengaruh terhadap
kecurangan laporan keuangan. Nah, menurut kritisinya yaitu peneliti menyajikan simpulan dengan jelas, teratur, dan mudah dipahami, sehingga reviewer mudah mencari simpulan atau hasil sesuai dengan perumusan masalah. Nah, menurut keterbatasannya yaitu peneliti ini hanya menggunakan sampel perusahaan manufaktur, sehingga hasil penelitian ini hanya membuktikan hasil pengaruh kecurangan laporan keuangan. Nah, diungkap di lingkup itu saja. Periode pengamatan dalam penelitian ini hanya menggunakan periode penelitian selama 3 tahun. Menurut kritisinya, yaitu peneliti sudah cukup jelas menjelaskan tentang keterbatasan penelitiannya. Yang terakhir itu menurut implikasi dari penelitian ini, yaitu bagi investor dan calon investor, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memilih perusahaan manufaktur pada saat ingin berinvestasi dengan melihat kriteria-kriteria yang dapat menunjukkan apakah perusahaan tersebut melakukan kecurangan laporan keuangan atau tidak. Nah, menurut kritisinya ini, yaitu peneliti sudah menjelaskan implikasinya sebagai masukan untuk calon investor atau investor. Seharusnya peneliti memberi aman bukan untuk calon investor atau investor, tetapi manajemen perusahaan juga. Nah, cukup sekian review dan analisis artikel ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.